Shalom, puji nama Tuhan. Komisi Pemuda Remaja di Philadelphia pada kesempatan malam ini, teman-teman yang di rumah yang sedang menonton dan ikut beribadah, shalom. Teman-teman pasti semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada kesempatan malam minggu ini, kita gunakan terlebih dahulu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami masih bisa Bapa melayani dan memuji dan membesarkan nama Tuhan meskipun secara virtual Bapa. Tapi Tuhan, jangan lambatkan kuasa Tuhan meskipun ini hanya virtual Bapa. Karena kuasa Tuhan tidak berubah Bapa. Setiap hari Tuhan, kasih Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan tetap terus kepada hamba-hamba itu yang ingin melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terkhusus Bapak ibadah ini Tuhan kami Tuhan, para pelayan Tuhan ini Tuhan mempersembahkan Tuhan kehadiran Tuhan, persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Agar masa muda kami menyenangkan bagi Tuhan dan ajar kami Tuhan. Iman kami tidak hilang Bapak di bumi Bapak. Meskipun sama corona itu Tuhan yang membuat kami kehilangan semangat Tuhan, tapi Tuhan selalu menyegarkan kembali Bapak. Karena itu Tuhan, kami ingin mulai Tuhan ibadah ini Tuhan. Sertai Tuhan ibadah ini Yesus. Agar Tuhan ibadah ini penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan. Karena kami ingin menyembah Yesus. Oh Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan, kami selalu Tuhan. Bapa ku datang
tak selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap memenuhi kami. Kasih Tuhan luar biasa bagi kami. Dan kami selalu bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini Tuhan. Dan kami Tuhan, masa muda kami Tuhan, kuat Tuhan dalam Tuhan. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan. Yesus akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan
Tuhan, kami Tuhan ingin mendengar firman-Mu Yesus. Kami ingin mendengar firman Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami terkuat iman kami Tuhan masa muda ini. Terima kasih Yesus, karena firman Tuhan dapat menumbuhkan kami. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian dan pengagungan kepadamu, biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Berikanlah Tuhan puji-puji penyembahan ini Bapa menjadi aroma yang harum bagi Tuhan dan menyenangkan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi Tuhan kekuatan dalam hidup kami, agar kami seturut dengan firman Tuhan, agar kami Tuhan tidak berpaling pada Tuhan dan mau jerumuskan pada dunia, sebab hari ini adalah hari-hari yang susah dan hari yang menjadi jahat Tuhan. Tapi Tuhan, kami ingin teruskan menguatkan iman kami, agar kami Bapa memiliki Tuhan pendengaran Bapa dan sebagai perilaku firman Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dalam firman ini. Berkati juga Tuhan
Hamba-Mu Tuhan KGI Bapa dalam menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang diucapkan dari Tuhan itu berkenan bagi kami dan menjadi berkat bagi kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan Yesus segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom. Shalom buat anak-anak muda dan remaja GPDI Philadelphia Pengilingan, Jakarta Timur. Ini di masa PPKM ini kita tetap patuh kepada peraturan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang, sehingga kita tetap ibadah online dan kita berdoa supaya COVID ini angka kenaikannya di Jakarta ini sampai sekarang masih ini ya, tetap meningkat, tapi kita berdoa supaya turun dan Jakarta bisa disebut zona hijau. Dengan begitu kita berdoa supaya PPKM tidak diperpanjang, supaya kita bisa beribadah seperti biasanya. Teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini temanya adalah eksis di tengah pandemi. Eksis, ya pernah mendengar kata eksis, bahkan ini sudah kata yang sangat populer di antara pemuda remaja. Eksis itu artinya tetap berkembang, eksis itu artinya tetap bertahan, eksis itu artinya tetap populer, eksis itu artinya tetap kuat, tetap survive di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi oleh dunia, khususnya bangsa kita. Kita membaca satu ayat di Kolose pasal 1 ayat 11. Kolose pasal 1 ayat 11 berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di situ dikatakan dikuatkan oleh kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan. Supaya kenapa kita perlu kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan? Tujuannya supaya dikatakan tadi agar kita dapat menanggung, dapat kuat menanggung, memikul, menghadapi segala sesuatu, penderitaan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Makanya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, segala sesuatu dapat kutanggung, segala sesuatu dapat kupikul, segala sesuatu dapat kuhadapi di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Kenapa perlu kekuatan ini? Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak kuat menghadapi pandemi, banyak orang yang tidak kuat menghadapi persoalan, banyak orang yang tidak kuat menghadapi pergumulan, entah dia orang Kristen, non-Kristen, yang tidak kuat menghadapi pergumulan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Gugur di tengah jalan, ya kan? Misalnya ada yang tidak kuat menghadapi pandemi ini secara fisik, apa yang terjadi? Mati, ya kan? Mati dia. Ada yang tidak kuat menghadapi pandemi ini dari segi apa? Ekonomi. Banyak perusahaan yang bangkrut, gulung tikar. Dan berbagai aspek atau sektor
lainnya. Nah, malam hari ini firman Tuhan berkata supaya kita dikuatkan. Kalau kita punya kekuatan, maka kita apapun yang kita pikul, yang kita tanggung pasti bisa, benar ya? Kalau kita punya kekuatan. Tapi kalau kita sudah nggak punya kekuatan, kita nggak bisa eksis. Jadi apapun badai yang datang, apapun pergumulan yang datang, kalau kita punya kekuatan, kita akan bisa melewati badai hidup kita. Kita bisa melewati pergumulan kita. Kita bisa melewati pandemi ini kalau kita punya kekuatan, kita eksis. Tapi kalau nggak ada kekuatan, kuasa dari Tuhan, wah, maka kita akan lemas, lemah, tak berdaya. WHO menuliskan bahwa di masa pandemi ini banyak orang bunuh diri. Angka kematian karena bunuh diri itu lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Ya kan? Kenapa? Tidak kuat. Tidak kuat. PPKM saja baru berapa minggu ya? Ya kan? Kalau di berita. Tidak kuat di masa PPKM ini. Apa yang terjadi? Banyak yang berantem, benar ya? Banyak yang berantem. Berantem dengan Satpol PP, berantem dengan aparat keamanan. Berantem, kenapa? Tidak mau. Karena nggak kuat, mau makan apa? Ya, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini ada 4I. Apa? 4I untuk kita eksis di tengah pandemi. Jadi harap diperhatikan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Nah, kalau mau eksis di tengah pandemi, ini pegang 4 kunci ini. 4I. Minggu lalu, apa firman Tuhan minggu lalu? Masih ingat kan? Masih ingat kan? Tenang di tengah badai. Untuk tenang di tengah badai, kita memerlukan, minggu lalu saya bilang ada 3B. Apa? B yang pertama, berada di dekat Tuhan. Yang kedua, berlindung kepada Tuhan. Yang ketiga, berharap. Ya. Yang di sini tetap stay di sini ya, jangan keluar masuk. Ini namanya ibadah. Oke, nah ada sekarang saya kasih tahu 4I untuk eksis di tengah pandemi. I yang pertama, iman. Sudah jelas. Coba baca tuh Kolose pasal 1 tadi. Di ayat yang ketiga dan 4 berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu luar biasa dalam kasih Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi supaya eksis di tengah pandemi ini dengan baik, yang harus kalian jaga, yang harus ada pada kita adalah yang pertama, iman. I yang pertama, iman. Iman kita harus kuat. Rohani kita harus kuat. Nah, bagaimana iman kita berkembang? Bagaimana iman kita hidup? Bagaimana iman kita eksis? Bagaimana iman kita bisa bangkit di tengah-tengah pandemi ini dengan baik? Walaupun ada PPKM, ada PSBB, atau apapun namanya, kita nggak bisa ibadah di gereja, tetapi dengan baik. Ibadah itu, iman itu harus dibangun terus secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun pandemi ini membuat kita jarak sosial, tetapi jangan jadikan pandemi alasan untuk membuat juga jarak dengan Tuhan. Iman harus terus dibangun. Iman harus terus dikuatkan di masa pandemi. Bagaimana iman kita bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berkembang? Ada banyak cara. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Terus berdoa. Jangan karena ibadah di rumah sudah nggak lagi doa, nggak ada jam-jam doa lagi. Ya kan? Ibadah itu bisa dilakukan secara personal, secara individu. Di rumah banyak berdoa, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Itu
itu nggak boleh dilalaikan. Jangan hanya gara-gara pandemi nggak ada ibadah di gereja, lalu juga nggak mau ibadah lagi. Karena nggak ada doa di gereja, lalu nggak berdoa. Itu salah. Ibadah itu tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Jadi di masa pandemi ini, justru engkau harus terus menggalakkan, membangkitkan, menumbuhkan imanmu secara luar biasa. Bagaimana caranya? Banyak berdoa, banyak beribadah secara pribadi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk di kamarmu. Jangan ketika engkau ada di kamar lalu kau main games terus. Justru pergunakanlah masa-masa ini untuk mendekatkan terus diri kepada Tuhan. Banyak membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman siang dan malam. Ya kan? Ini waktunya. Iman, karena firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Bagaimana imanmu bertumbuh kalau setiap hari yang kamu baca bukan firman? Bagaimana imanmu bertumbuh kalau setiap hari yang kamu baca adalah hanya pesan-pesan di Facebook, Instagram, di WA? Imanmu tidak akan bertumbuh. Imanmu akan bertumbuh ketika engkau membaca firman Allah, renungkan firman Allah, lakukan firman Allah, perkatakan firman Allah setiap hari. Maka imanmu akan tumbuh. Imanmu akan kuat di tengah pandemi. Setiap hari saya share firman Tuhan kan di grup. Ada yang sudah ikut di grup gereja di sini ada. Yang ada nomor handphonenya, yang ada di grup gereja ada. Angkat tangan coba. Di grup gereja, iya. Setiap hari kan saya share firman Tuhan kan? Setiap hari. Kecuali ketua kita ini gak ada di grup, dia keluar. Penuhan Kak. Tuh. Apa yang pertama? Iman. Jadi bangkitkan, kuatkan iman Anda di tengah pandemi melalui apa? Doa, baca firman, merenungkan firman, menghayati firman, mendengar firman, memperkatakan firman. Saya kuat, saya sehat, saya diberkati, dan banyak beribadah secara pribadi. Karena ibadah itu adalah tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, imun. Ya. Nah, untuk eksis di tengah pandemi, jangan lupa imun. Imun berbicara tentang kesehatan. Imun berbicara tentang ketahanan tubuh. Jangan kita hanya menjaga rohani kita baik rohani kita, jaga juga imun. Kenapa? Karena pandemi ini, corona ini juga menghantam fisik, kesehatan. Ada teman saya, dia jaksa, baru umur 38 tahun, kemarin meninggal. Jaksa, muda sekali, masih muda, meninggal. Kenapa? Corona. Ya, sekarang nggak memandang usia, mau tua, mau muda, mau anak-anak. Pandemi nggak pandang bulu. Ini nggak pandang bulu. Kita melihat setiap hari di Jakarta ratusan meninggal. Kenapa? Karena imun. Jadi katakan menurut penelitian bahwa kalau kita punya imun yang kuat, maka kita bisa bertahan. Nah, bagaimana cara kita menjaga imun? Banyak, ya kan? Banyak cara menjaga imun. Misalnya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Jangan bergadang terus sampai, apalagi udah selesai nggak Piala Eropa? Sudah. Apalagi kemarin ketika Piala Eropa tidur sampai subuh. Kalau saya nggak mau. Film apapun, sekalipun itu saya paling suka film itu, kalau udah jam tidur saya biarkan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tidak terikat dengan film apapun, termasuk bola, ya kan?
Ketika udah jam tidur saya mau lagi seru-serunya mati. Penting istirahat yang cukup, olahraga. Amin. Ya, jangan di masa pandemi tambah melar kiri kanan depan belakang maju. Olahraga. Ini untuk menjaga imun kita. Jangan masa pandemi kita baru berapa minggu PPKM, ketika nanti pada onsite, kok kamu sudah subur banget? Ya kan baru 2 minggu PPKM, 3 minggu, berapa kilo naik? Nggak banyak, cuma 15. Olahraga. Apalagi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak perlu mahal, ngerti ya? Jadi ketika kau mendengar makanan sehat itu tidak perlu mahal, ya kan? Buah-buahan, sayur-sayuran, multivitamin, minum vitamin itu membuat kita menjaga imunitas. Sebab kalau kita punya imun yang kuat, imun tubuh kita sehat, maka saya percaya kita akan bisa eksis di tengah pandemi. Jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Harus tetap bersuka cita. Kalau murung terus, kecewa terus, itu akan membuat imun kita drop. Wah, udah masa pandemi diputusin lagi, biarin saja. Mau usah mikirin dia, ya kan? Jangan galau, ya kan? Ya. Di masa pandemi ini susah dapat pacar. Kenapa? Karena semua pakai masker, ya kan? Susah dapat pacar di masa pandemi karena semua pakai masker. Jadi ini masker ini menurut katanya ada yang bilang masker ini menambah ketampanan, kecantikan seseorang 80%. Iya, iya. Jadi nggak kelihatan, separuh tidak kelihatan, ditutupi dengan masker. Begitu dibuka, waduh, cewek ternyata kumisan. Ada yang bilang, baru ketemu, kenapa kamu udah jenggotnya panjang sekali? Ini gara-gara masker. Kelamaan pakai masker. Ya kan? Ya. Jadi tetap bersuka cita. Imun. Jadi perhatikan imun kalian ya. Banyak berolahraga, istirahat yang cukup, makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak perlu mahal. Apalagi, ya kan? Minum vitamin, multivitamin, ya kan? Terus apa lagi? Hati yang gembira adalah obat. Tetap bersuka cita, tetap berbahagia. Kenapa? Bahagia itu pilihan. Amin. Bahagia itu pilihan. Sukacita itu pilihan. Kamu mau bahagia, kamu mau menderita, kamu mau susah, itu pilihan. Di tengah pandemi ini, kamu galau, itu pilihan. Tapi di tengah pandemi ini, kamu bahagia, kamu memilih bahagia, memilih bersukacita, itu pilihan juga. Ya kan? Makanya jangan, sekarang saya mau kasih tahu, jangan terlalu banyak mendengar berita corona. Lebih banyak dengar berita firman. Kenapa? Itu akan mempengaruhi pikiran. Semua baca, udahlah, nggak usah. Pokoknya corona ada di Indonesia. Jangan juga seperti Dr. Louis berkata, tidak ada corona, nggak percaya ada corona, ya kan? Juga itu terlalu keterlaluan itu. Yang penting corona ada, udah ya. Dan corona itu menular, sudah. Dan ini ganas, sudah. Stop sampai di situ. Sekarang yang kamu jaga imunitas kamu, jaga protokol kesehatan. Nah itu membuat imun kita akan kuat. Yang ketiga apa? Ilmu. Dengar ya, orang-orang yang mampu menggunakan ilmu pengetahuannya dengan baik masa pandemi ini, dia eksis. Sudah? Oh. Kenapa? Salah satu dampak imbas dari pandemi ini adalah pendidikan, betul nggak? Dari kesaksian, ya termasuk saya mengalaminya. Belajar secara online udah hampir 2 tahun ya, daring begini.
itu kualitas pendidikan menurun atau meningkat? Menurun. Menurun atau meningkat? Menurun. Kalau begitu, bagaimana di tengah pandemi ini kualitas pendidikan kita tidak menurun tapi meningkat? Kenapa? Ilmu yang ketiga yang kita jaga adalah ilmu. Kenapa? Apa yang kita lakukan supaya ilmu kita terus bertahan? Belajar mandiri, men. Amin. Jangan hanya dengar terus dari dosennya, dari gurunya. Udah. Sekarang ada terlalu banyak referensi. Banyak baca buku. Jangan dengar dari dosennya, udah terima, udah ya apa yang disampaikan dosen saya hari ini udah. No. Waktu saya kuliah, kan dulu silabus, tapi sekarang disebut kontrak perkuliahan. Ya kan ada buku wajib tuh di kontrak perkuliahan itu kan ada buku wajib ini apa daftar kepustakaan dari materi. Makanya di rumah itu kalau kalian ke rumah perpustakaan buku wajib. Nah, apa yang saya lakukan? Di kampus ada perpustakaan? Ada. Jadi dosen bilang gini, nanti kalian boleh pinjam di perpustakaan. Apa yang saya lakukan? Jadi itu buku-buku yang ada di silabus atau kontrak perkuliahan, buku-buku wajib yang disebut buku wajib, berarti itu buku penting dong. Saya beli sendiri. Saya mahasiswa yang jarang pinjam buku di perpustakaan. Saya beli. Kenapa? Karena saya tahu itu investasi saya. Saya beli. Daripada uang saya habis untuk kuota, untuk jajan, untuk apa enggak. Saya beli buku. Saya beli. Setiap mata kuliah minimal 3 buku saya beli. Saya baca. Jadi apapun materi, ketika saya misalnya menyampaikan materi, khotbah, seminar, saya tidak terwalahan karena saya punya banyak referensi. Banyak literatur. Jadi harus gunakan ilmu pengetahuan Anda hari-hari ini. Misalnya bikin apa di tengah pandemi ini? Kamu punya pengetahuan apa? Gunakan dengan baik. Ilmu pengetahuan apa yang kau punya? Gunakan. Jangan biarkan pandemi ini membunuh ilmu pengetahuanmu, membunuh kecerdasanmu. Justru di tengah pandemi ini kamu harus berkembang. Ya udahlah. Ya kalau saya nunggu terus dari dosen, ya udah saya nggak berkembang. Sekarang saya mau mengembangkan diri saya sendiri. Bagaimana? Banyak belajar, banyak baca buku, banyak mencari literatur untuk menambah wawasan kamu. Amin. Itu yang benar. Buka YouTube, di YouTube terlalu banyak sumber-sumber pengetahuan di sana. Ya. Jangan udah begitu buka handphone udah langsung PUBG. Begitu buka handphone langsung games. Begitu buka langsung handphone langsung Mobile Legends. Apalagi nggak tahu apa sekarang permainan yang terbaru. Apa kisah? Ya kan? Kita harus tambah, jangan kita jadi bodoh, harus jadi lebih cerdas. Jadi ilmu, orang yang menggunakan ilmu pengetahuannya dengan baik, di masa pandemi dia akan eksis. Lihat tuh orang-orang itu, kalian kan coba lihat berita. Si A menemukan aplikasi ini, ya kan? Si B menemukan aplikasi ini, itu menghasilkan nggak? Menghasilkan. Ya kan? Contoh, di masa pandemi ini, aplikasi yang sering digunakan untuk bertemu adalah Zoom, benar nggak? Siapa yang membuat aplikasi Zoom ini? Amerika. Di tengah pandemi justru dia kaya raya. Benar nggak? Kenapa? Itu ya pakai ilmunya. Ini harus kita pikirkan, oh iya ya. Di tengah pandemi orang yang eksis, saya kok malah drop. Saya kok nggak bisa apa-apa. Nah, berarti ada kesalahan di sana.
Ya sampai sekarang. Ya karena udah punya anak, ya setiap hari sekarang apalagi Kalista udah sekolah ya. Mengantar anak sekolah urusan kurang, saya belajar. Tapi bagaimanapun sesibuk apapun, saya tetap mengambil waktu untuk belajar. Sampai hari ini belajar baca sekalipun hanya 2, 3, 5 lembar buku saya baca, nggak apa-apa. Belajar. Anak-anak muda belajar, lalu gunakan ilmu kamu itu supaya kamu lebih eksis. Amin. Yang terakhir untuk bisa eksis di tengah pandemi apa? Bisa tebak nggak apa? Yang terakhir, income. Apa? Income. Apa? Pemasukan. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua? Ketiga? Ilmu. Yang keempat? Income. Kalian tahu? Hanya orang-orang yang punya income yang bagus yang bisa eksis di tengah pandemi. Kenapa? Karena salah satu dampak dari corona ini adalah menghancurkan sektor ekonomi. Benar apa benar? Benar. Tapi heran, di tengah pandemi ada orang yang bangun rumah, benar ya? Lucu ya? Bukan main-main lagi, Pak, bertingkat. Di tengah pandemi, sedang orang lagi susah-susah, dia beli mobil, iya kan? Lah, bingung kan? Orang lain sedang di PHK, orang lain sedang morat-marit ekonominya, orang lain sedang nangis untuk makan sepiring aja dia harus susah payah. Nah ini orang bangun rumah, ini orang beli mobil, ini orang luar biasa. Kenapa? Pernah mikir gak? Pernah gak kalian berpikir begitu? Kenapa? Income. Bagaimana? Kalau saya kan masih pemuda, bagaimana saya punya income? Nah itu tadi, makanya pergunakan ilmu tadi. Ilmu harus mendatangkan manfaat buat kalian. Jangan terlalu banyak gaya. Nah muda sekarang gayanya minta apa? Ya kan? Pacaran. Pacaran. Silakan pacaran. Bagaimana kalau pacaran? Traktir dong. Ayo. Tapi bayar saya sendiri ya. Kamu penting. Nah, bagaimana? Misalnya, coba kalian pikirkan ya, pemuda ini di tengah pandemi ini kira-kira income apa, pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh kalian yang bisa mendatangkan penghasilan? Misalnya apa? Coba. Hah? Loh, tuh kan nggak bisa mikir. Ini corona ini udah menghantui pikiran, lu sudah nggak bisa mikir coba. Ya kan? Ayo. Misalnya, ya seperti Messi. Messi masih jalan usahanya deh. Masih tuh jualan online. Bisa nggak mendatangkan? Oh bisa. Jangan gengsi. Tuh, saya udah bilang jangan gengsi. Segala sesuatu lakukan pekerjaan apapun apabila itu pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang tidak melanggar hukum, undang-undang. Lakukan. Jangan gengsi dong, aduh ampun. Harus. Bagaimana supaya income kita tetap bertahan, ekonomi kita tetap bertahan di masa pandemi ini? Dengar baik. Ada seorang ekonom atau juga seorang pengusaha, dia bilang begini, jangan bergantung kepada satu sumber pendapatan. Jangan bergantung hanya kepada satu sumber pendapatan. Misalnya, kamu udah kerja seperti Ezra yang kerja. Jangan hanya bergantung kepada gaji. Kenapa? Lihat orang yang bergantung kepada satu sumber penghasilan. Begitu di PHK apa yang terjadi?
stres. Benar nggak? Kenapa? Karena dia menggantungkan dirinya hanya kepada satu sumber penghasilan. Ada lagi orang yang bijak bilang begini, jangan menaruh telur bebek dalam satu keranjang. Ngerti nggak maksudnya? Tetapi harus banyak keranjang. Artinya jika keranjang ini gagal, masih ada keranjang yang lain. Itu disebut jangan bergantung hanya kepada satu penghasilan. Loh, saya punya jiwa entrepreneurship, wirausaha. Oh, kalau pendeta bisa dijadiin apa? Jangan hanya bergantung kepada satu penghasilan. Ya kan? Misalnya Messi, dia punya penghasilan dari online. Terus jangan hanya satu itu, buat lagi apa yang lain. Sehingga jika jualan online ini kurang peminat, masih ada yang lain yang bisa mendukung sehingga income Anda tetap eksis. Jangan kerja. Belum. Jangan bilang begini, oh saya masih kuliah gak bisa bekerja lah. Nunggu selesai kuliah, ya. Mikir. Sekarang begini. Oke lah, saya buka aja pikiran kalian. Ini handphone segede ini bisa mendatangkan miliar. Percaya nggak? Handphone sebesar ini bisa mendatangkan income miliar. Setuju apa enggak? Tetapi hanya orang-orang yang menggunakan ilmu tadi yang bisa mendatangkan income melalui handphone. Nah, mulai mikir sekarang, apa yang bisa mendatangkan income? Paling enggak kalian bisa membantu orang tua. Uang pulsa masih minta sama orang tua. Uang kuota masih minta sama orang tua. Ayo, coba Samuel pikirin sekarang. Jangan di rumah kita makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, bangun, makan, udah. Loh, bagaimana kalau orang tuamu suatu saat di PHK? Nah, kamu gigit jari. Sekarang pikir, oh iya, sekarang saya punya handphone, saya menggunakan untuk misalnya jualan. Oh saya punya handphone, saya gunakan untuk misalnya apa? Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan yang penting mendatangkan income buat Anda. Jual pulsa, bisa kan? Pulsa. Atau ada itu disebut value investing. Tahu value investing? Tahu? Jadi begini, buy low, sell high. Bisa kasih tahu kalian? Saya bukan orang ekonomi tapi sedikit tahu. Value investing. Beli barang buat kualitas, dan itu disebut jadi buy low. Jadi beli barang yang bagus tapi harganya rendah, lalu jual dengan harga yang tinggi. Ngerti nggak maksudnya? Itu bisa nggak kalian lakukan? Bisa, cuman nggak mau, malas, gengsi. Bisa. Coba misalnya kamu punya, makanya perlu yang namanya the power of networking, kekuatan jaringan. Kalau misalnya punya teman, gue punya jualan nih, ceritanya kan, gue punya jualan nih, ya kan ya? Boleh dong gue bantu jual? Misalnya kamu beli, misalnya lah, saya kalau contoh sama Kak Misi punya celana, ya kan? Kak Misi berapa itu? Oh ya ini 25.000. Kamu bisa jual 40.000, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi nggak mau, malas. Itu penyebabnya. Itu namanya value investing. Buy low, sell high. Bisa.
misalnya satu hari kalian jual misalnya 10 item. Setiap satu item dapat 10.000. Berapa? Kali 10 berapa? 100.000. Satu hari, satu minggu berapa? Apa itu bukan income? Orang eksis di tengah pandemi ini ketika dia mempertahankan income. Jangan bergantung kepadanya satu penghasilan, sumber penghasilan. Bisa. Yang hanya kamu nunggu setiap bulan gajian, nunggu akhir bulan. Kamu harus pikir, oh iya, selain itu apa? Apalagi ada yang gajinya dipotong. Nah kalau pandemi ini semakin galak, semakin ganas, bisa. Ya jangan sampai, tapi bisa di PHK. Tapi ketika kita di PHK, kita gak stres. Kenapa? Karena ada keranjang lain tadi yang saya bilang akan menopang. Ada income lain akan menopang. Ini dia anak-anak muda. Belajar, bangkitkan semangatmu, daya juangmu. Ini harus bicara ini supaya ini, karena ini lagi masa pandemi. Kalau kita hanya diam, nunggu, aduh sudah, bangkrut sudah semua. Amin. Mulai pikirkan sekarang. Oh iya benar ya, kayak bilang. Saya pulang, saya akan pikirkan dan saya eksekusi. Eksis di tengah pandemi ada 4 I. Iman, imun, ilmu, income. Amin. Mari kita berdoa saja kali ya. Ya, kita akhiri aja langsung ya. Kita akhiri aja. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman Allah. Untuk eksis di tengah pandemi ini, kami harus memiliki iman yang kuat, imun yang kuat, ilmu dan juga income. Roh Kudus tolong bantu kami untuk tetap eksis di tengah pandemi. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, berikan kami kecerdasan, berikan kami roh membangkitkan gairah kami untuk terus mencari Tuhan. Tuhan tolong kami. Memang pandemi ini semakin ganas, tetapi jika kami taat protokol kesehatan, menjaga imun kami tetap stabil, maka kami bisa lolos di badai corona ini. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan income bagi kami. Tolong kami semangat belajar Tuhan, apalagi karena ini daring online, semua serba online. Bantu kami Tuhan untuk bersemangat belajar mandiri, sehingga Tuhan di masa pandemi ini pengetahuan kami, pendidikan kami semakin meningkat, semakin berkualitas. Berkati anak-anak muda yang sudah melayani malam ini, berkati anak-anak muda yang ada di rumah yang mendengar firman Tuhan beribadah malam hari ini. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pelayananmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan di dalam Tuhan diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan melindungi engkau, menjauhkan virus corona dari engkau. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. Tuhan buka jalan dalam setiap rencana-rencanamu, sebab Tuhan mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah online pemuda remaja malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.